Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Bapa, dengan sukacita kembali siang hari ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami selalu untuk mengerti memahaminya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami diberi hikmat dan pengertian merenungkannya siang dan malam. Firman-Mu akan selalu menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita siang hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 40 dengan perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung yang berbunyi demikian. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka pada Yakub anaknya, "Telah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang aku perintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkanlah saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan bawanya kepada ibunya. Sudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Elohim membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya,
benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Kemudian ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah Elohim akan memberikan kepadamu embun dari langit, yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anakmu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan mau makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Jawabnya, akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga. Ya Bapa, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaramu, setelah diberikan kepada yang menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi gelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Wah, berat milik Esau ya, tapi itu suatu saat akan dilemparkan dari tengkuknya jika dia sungguh-sungguh. Ya, Yakub adalah Israel dan mengambil hak kesulungan dan juga mengambil berkat. Tetapi saudara, ini semua ada maksud Tuhan di balik semua ini. Kita nggak mengerti segala sesuatu itu seizin Tuhan ya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami bersuka cita mempelajari apa yang terjadi. Mungkin kami baru menyadari bahwa segala sesuatu dari awal penciptaan sampai kepada mereka sampai sekarang, kami semuanya ada sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi seperti itu, tetapi semuanya terjadi, dan tetap berkat itu akan melimpah atas orang-orang yang telah diberkati. Sekalipun itu, kami tetap percaya bahwa Tuhan menimbang segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, dan mempertimbangkan untuk hari-hari yang akan datang, di mana kegenapan segala sesuatu akan terjadi. Orang-orang jahat, orang-orang baik, orang-orang benar sama saja di hadapan Tuhan. Semuanya ada maksud Tuhan di balik semua itu, agar kami semua sebenarnya tetap saling mengasihi, menyayangi, dan adil dalam segala sesuatu di dunia ini. Tetap mencintai kedamaian,
sekalipun dalam banyak hal kami adalah satu roh, satu jiwa, dan kami sebenarnya adalah ciptaan-Mu. Tetapi banyak hal di dunia ini karena keiri hatian dan juga ingin mengambil berkat dan juga hal banyak tipu daya, dan masing-masing semuanya menjalankan. Tetapi semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan telah datang untuk mengambil kembali kutukan itu, sehingga kami semua yang percaya kepadamu akan menerima berkat kasih karunia-Mu. Terimalah persembahan hidup kami setiap hari ya Tuhan. Kami dikuduskan walaupun tidak sesempurna yang seperti malaikat-malaikat dan juga orang-orang kudus di dalam kerajaan-Mu. Karena Engkau kudus, maka layaklah kami setiap hari ingin menguduskan diri. Terima kasih Tuhan, layaklah kami memuji memuliakan Engkau selalu dalam keadaan hidup kami sebagai manusia. Biarlah kami tetap mencintai Engkau selamanya, mengasihi sesama dan semua makhluk di seluruh muka bumi ini, dan mengerti memahami segala sesuatu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi orang-orang baik, orang-orang benar, ataupun orang-orang jahat untuk bertobat, untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melawan Tuhan. Segala kesombongan, keangkuhan manusia diciptakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, ajarkan kami terus kasih-Mu untuk mengerti memahami segala sesuatu yang berasal dari Engkau, untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan memberkati. God bless you all.